bidang sumber daya manusia sangat perlu dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi beserta kemakmuran. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari fasilitas pendidikan dan kesehatan. Seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 26 Ayat 1 yang berbunyi, pemerintahan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. Dan Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Tentunya hal ini sangat perlu diperhatikan, terlebih lagi dalam lingkup wilayah terpencil. Pemerataan kesehatan menciptakan landasan bagi keadilan sosial. Setiap individu, terlepas dari lokasi geografis ataupun latar belakang ekonomi, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan fasilitas akses manfaat dari kesehatan itu tersendiri. Mengapa masih kerap terjadi kurangnya pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia? Banyak akar permasalahannya yang menjadi faktor terjadinya hal tersebut, dari keterbatasan kuota penerimaan peserta pendidikan dokter, mahalnya biaya pendidikan, rumitnya izin praktek, tidak meratanya distribusi dokter, hingga ketiadaan gaji bagi dokter praktek yang menempuh pendidikan spesialis. Semuanya berdampak pada macetnya produksi dan pemerataan dokter. Terjadilah krisis pelayanan kesehatan. Banyak hal yang menjadi faktor dalam mempengaruhi belum meratanya pembangunan. Di antaranya kurangnya partisipasi masyarakat, pola perencanaan pembangunan, mengartikan makna partisipasi sebagai bentuk dukungan rakyat terhadap satuan rencana pembangunan yang sebelumnya telah dirancang, kurangnya sumber daya manusia. Menteri Kesehatan Menkes Nila F. Mulek mengatakan, pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia merupakan tantangan pemerintah. Program Nusantara Sehat diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan kesehatan di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Upaya peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran itu sangatlah penting bagi Indonesia. Sumber daya manusia yang berkualitas bisa dilihat dari beberapa faktor, di antaranya masalah kesehatan. Masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang memadai di Indonesia ini perlu diatasi karena dari sekitar 9.599 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, sebagian besarnya masih berpusat di kota-kota besar. Persoalan kedua juga menyangkut masalah distribusi yang belum merata, khususnya tenaga kesehatan. Beberapa daerah masih banyak yang kekurangan tenaga kesehatan, terutama untuk dokter spesialis. Memang sudah ada program bidan masuk desa, tapi mereka tidak menetap persoalan terakhir yang menjadi catatan. The Indonesian Institute adalah soal pendanaan, karena untuk tahun 2014, pemerintah hanya mengalokasikan 2,4% dana APBN untuk bidang kesehatan. Padahal Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009 mengamanatkan dana kesehatan sebesar 5% dari APBN. Keberadaan sarana kesehatan di setiap wilayah atau daerah sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan laporan statistik Indonesia, terdapat 11.874 unit sarana kesehatan Indonesia pada 2021. Jumlah ini naik 1,27% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 100.724 unit. Rinciannya, terdapat 8.905 unit poliklinik di seluruh Indonesia. Jumlah ini berkurang 0,53% dibandingkan 2020 yang sebanyak 8.858 unit. Di Jawa Barat sendiri tercatat memiliki poliklinik terbanyak, yakni sebanyak 1.772 unit, disusul oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 1.263 unit dan 1.198 unit. Berikutnya,
Terdapat 2.617 unit rumah sakit di dalam negeri. Jumlah ini naik 5,90% dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebanyak 2.471 unit. Rumah sakit terbanyak terdapat di Jawa Timur, yakni sebanyak 424 unit, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 321 unit. Mesti ada kebijakan baru atau terobosan yang berani untuk mengatasi ketimpangan ini. Selain masalah kebijakan, masalah lainnya adalah dalam pemenuhan sumber daya manusia. Kesehatan adalah masalah bias geospasial. Kondisi geografi di Indonesia dengan jumlah kepulauan yang sangat besar, yang sangat banyak. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemerataan sumber daya manusia kesehatan bukan hanya dapat mencapai derajat kesehatan yang tinggi, akan tetapi juga dapat membantu masyarakat dalam memudahkan akses dan efektivitas keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini juga dapat mengukur balance scores atau BSC sumber daya manusia kesehatan yang ada di Indonesia.